Jurgen Klopp marah-marah setelah Darwin Núñez dan Mohamed Salah menampilkan aksi kocaknya di atas lapangan. Sementara itu Casemiro jadi tumbal kemenangan Manchester United setelah menerima kartu merah pertamanya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Arsenal gagal mendulang 3 poin saat bertandang ke Goodison Park. Pada laga itu, bubuhan Mikel Arteta takluk atas Everton dengan skor tipis 1-0. Skuad Gunners memainkan debut pertama Jorginho dengan menurunkannya di menit ke-59. Sayangnya, 1 menit setelah itu Arsenal justru kebobolan lewat James Tarkowski di menit ke-60. Sementara di laga itu, Arsenal tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 71%. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak kepada Martin Odegaard dan kawan-kawan. Di sisi lain, kekalahan ini menambah catatan buruk bagi Mikel Arteta saat bertandang ke Goodison Park. Dari 2 pertemuan sebelumnya, ex-asisten Manchester City ini selalu mengalami kekalahan, termasuk di musim 2020-2021 dan 2021-2022 saat berhasil dikalahkan dengan skor 2-1. Meskipun kalah, The Gunners masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengemas 50 poin. Brighton berhasil meraup 3 poin penuh ketika berhadapan dengan Bournemouth. Bermain di publik Falmer Stadium, skuad asuhan Roberto De Zerbi berhasil menang dengan keunggulan tipis 1-0. Kaoru Mitoma kembali jadi bintang kemenangan Brighton dengan mencetak satu-satunya gol. Pemain asal Jepang ini mencetak gol lewat sundulan cantik setelah menerima umpan dari Jeremy Sarmiento. Dengan hasil ini, skuad burung camar Nangkring pun gak beranjak dari peringkat 6 klasemen sementara. Mereka terpaut 2 poin atas Tottenham Hotspur yang kini bertengger di peringkat 5 klasemen. Manchester United meraih kemenangan dalam laga lanjutan pekan ke-22 Premier League. Bertandang di Old Trafford, skuad Red Devils menekuk Crystal Palace dengan skor tipis 2-1. Gol kemenangan Manchester United dicetak lewat Bruno Fernandes dan Marcus Rashford di menit ke-7 dan 62. Sedangkan 1 gol Crystal Palace dicetak lewat Jeffrey Schlupp di menit ke-76. Pada menit ke-70, setan merah harus bermain dengan 10 orang pasca Casemiro diganjar kartu merah. Alasannya ex-gelandang Real Madrid itu tersulut emosi dengan mencekik Will Hughes. Opta mencatatkan kalau ini merupakan kartu merah pertama Casemiro saat bermain di 5 klub Liga Besar Eropa. Sementara itu, tambahan 3 poin ini membuat setan merah mencatatkan rekor yang luar biasa. Dilansir dari Opta, skuad Kapal Iblis telah memenangkan 13 pertandingan terakhir saat bermain di Old Trafford. Akan tetapi rekor ini belum bisa mengalahkan rekor sebelumnya di tahun 2010. Pada tahun tersebut, skuad Red Devils tampil nggak terkalahkan di kandang dalam 20 pertandingan secara berturut-turut, yakni mulai bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011 yang lalu. Sementara itu, kemenangan ini membuat setan merah menjauh dari kejaran Newcastle United. Mereka unggul 2 poin atas skuad The Magpies yang membuntuti di peringkat ke-4. Usai pertandingan, Erik ten Hag mengecam keputusan wasit yang dianggap nggak konsisten. Liverpool kembali gagal meraih 3 poin saat berhadapan dengan Wolves di pekan ke-22 Liga Inggris. Skuad Bangau bersayap harus menyerah dengan 3 gol tanpa balas. Gol kemenangan skuad Serigala Hitam diciptakan lewat gol bunuh diri dari Joel Matip di menit ke-5. Setelah itu disusul oleh Craig Dawson dan juga Ruben Neves. Liverpool bukan tanpa peluang pada pertandingan kali ini. Skuad kacang pilihan berhasil melesakkan 22 tembakan ke gawang Wolverhampton yang dikawal oleh Josesa. Salah satu peluang emas skuad Reds tercipta di menit ke-66 pertandingan. Saat itu Darwin Núñez gagal mengkonversikan peluang menjadi gol saat berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Kekalahan ini merupakan yang ke-7 kalinya yang diderita oleh anak asuh Jurgen Klopp musim ini. Hasilnya Liverpool masih tertahan di peringkat 10 klasemen sementara dengan mengemas 29 poin. Di sisi lain, Klopp menyalahkan para penyerangnya yang nggak mampu memanfaatkan peluang di depan gawang, terutama Darwin Núñez dan Mohamed Salah di 10 menit terakhir. Newcastle United gagal memetik 3 poin penuh saat menjamu tamunya West Ham United. Di laga itu pasukan Juventus KW ini ditahan imbang dengan skor 1-1. Baru berjalan 3 menit laga, Newcastle sudah unggul lewat gol dari Callum Wilson. Sayangnya keunggulan itu cuma bertahan 29 menit setelah Lucas Paqueta menyamakan kedudukan di menit ke-32. Di laga ini pasukan baju penjara memberikan perlawanan yang sangat sengit, termasuk tendangan bebas dari Dan Burn yang berhasil ditepis dengan baik oleh penjaga gawang Lukas Fabianski.
Di babak kedua, skuad The Magpies justru menurunkan tempo permainan mereka. Alhasil, hasil imbang itu membuat Newcastle tertahan 2 poin dari Manchester United. Sebelumnya, pasukan Erik ten Hag itu meraih kemenangan saat mengalahkan Crystal Palace 2-1. Villarreal gagal untuk memperkecil jarak naik ke papan atas klasemen La Liga. Sebab di laga terbarunya skuad kapal selam oleng oleh sang tuan rumah Elche dengan skor akhir 3-1. Pere Mila sukses menjadi bintang kemenangan dengan mampu mencetak hat-trick. Sedangkan Villarreal cuma mampu membalas 1 gol lewat Gerard Moreno di menit ke-22 pertandingan. Kekalahan telak ini membuat Villarreal harus tertahan di peringkat 5 klasemen sementara. Skuad asuhan Quique Setien ini terpaut 4 angka dari Atletico Madrid yang berada di zona Liga Champions. Atletico Madrid melakoni pertandingan lanjutan La Liga saat berhadapan dengan Getafe. Bubuhan beruang manjat pohon ditahan imbang dengan skor akhir 1-1. Angel Korea berhasil membawa Los Rojiblancos unggul lebih dulu di menit ke-60. Namun ada kejadian saat gol ini tercipta sebab saat itu gol sempat dianulir oleh wasit. Setelah itu Angel Korea digantikan oleh Yani Carrasco usai kejadian itu. Uniknya wasit memutuskan untuk mengecek VAR untuk memastikan gak ada kesalahan. Lucunya lagi wasit malah mengesahkan gol yang sebelumnya dilesakan oleh Korea. Sontak penyerang asal Argentina itu langsung merayakan golnya di bench skuad Los Rojiblancos. Sayangnya kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna dalam sekejap mata. Sebab Enes Unai berhasil menyimbangkan skor lewat gol penalti 7 menit sebelum laga berakhir. Dengan hasil ini skuad asuhan Diego Simeone masih tertahan di posisi keempat dengan torehan 35 poin. AS Roma menjalani pertandingan pekan ke-21 Serie A dengan menjamu tamunya yakni Empoli. Di laga itu skuad Serigala Ibu Kota mengakhiri laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol dari AS Roma dicetak di babak pertama. Saat itu Roger Ibanez dan Tammy Abraham mampu menjebol gawang yang dikawal oleh Guillermo Vicaro di menit kedua dan 6 pertandingan. Di laga ini pasukan Jose Mourinho tampil beringas dengan terus melancarkan serangan. Beruntung Vicario tampil sangat baik dengan mampu membuat beberapa penyelamatan penting, termasuk melakukan triple saves yang menahan sepakan voli dari salah satu pemain AS Roma. Berikutnya, kiper Italia ini juga mampu menahan sundulan dekat dari Tammy Abraham. Dengan hasil ini, AS Roma pun merangsek ke peringkat 3 klasemen sementara dengan mengemas 40 poin. Sedangkan Empoli tertahan di peringkat 10 dengan terpaut 14 poin dari skuad Serigala menyusui. Borussia Dortmund tampil menggila dalam laga lanjutan pekan ke-19 Bundesliga. Bermain di publik sinyal Iduna Park, skuad di Borussen melibas Freiburg dengan keunggulan telak 5-1. Di babak pertama, kedua tim mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Masing-masing gol tersebut dicetak lewat Nico Slotterbeck di menit ke-26 dan Lucas Höller di menit ke-45. Memasuki babak kedua, skuad Lebah Kuning tampil beringas dengan mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol tersebut dicetak lewat Karim Adeyemi, Sebastian Haller, Julian Brand, dan Giovanni Reina. Sebagai informasi, pertandingan ini juga bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Kedua pemain dari masing-masing tim kompak membentuk lingkaran di tengah lapangan. Konon katanya lingkaran itu melambangkan tonjolan tumor untuk menyadarkan akan kanker testis. Diketahui Sebastian Haller sempat mengidap kanker tersebut selama hampir 1 tahun. Kemenangan ini membuat Borussia Dortmund naik ke peringkat 3 klasemen dengan memperoleh 37 poin. Mereka hanya terpaut 2 poin dari Union Berlin yang memuncaki klasemen sementara. Union Berlin melanjutkan tren positif dengan mampu memetik 3 poin atas Mainz. Di laga itu, skuad di Esernen berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Gol kemenangan Union Berlin dicetak lewat Kevin Behren dan juga Tosun Sibachu. Sementara itu, Mainz cuma bisa membalas 1 gol lewat tendangan titik putih Marcus Ingvartsen di menit ke-79. Kemenangan atas Mainz ini membuat Union Berlin berhasil merebut puncak klasemen Bundesliga dari Bayern Munchen. Klub ibu kota Jerman ini memimpin klasemen dengan meraih 39 poin. Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Toulouse dalam laga lanjutan pekan ke-22 Ligue 1 Prancis. Bertanding di Parc des Princes, skuad Les Parisiens mampu menang dengan skor tipis 2-1. Skuad asuhan Christophe Galtier ini sempat tertinggal lebih dulu lewat Branco van Bomen di menit ke-60.
Nggak berselang lama, Achraf Hakimi mampu menyamakan kedudukan di menit ke-38. PSG berbalik unggul lewat gol dari Lionel Messi di menit ke-58 pertandingan. Tambahan 3 gol itu membuat PSG semakin kokoh di puncak klasemen dengan unggul 8 poin atas Olympique Marseille. Manchester City dikabarkan sedang mencari amunisi anyar di lini penyerangan. Pasalnya, skuad Citizen saat ini cuma bergantung kepada Erling Haaland di sektor penyerangan murni. Terbaru, skuad dari Water Seven ini berencana untuk memboyong Bukayo Saka dari Arsenal. Bomber asal Inggris tersebut memang sedang tampil gemilang berseragam The Gunners di musim ini. Terbukti dia telah mengemas 7 gol dan 7 assist dari 20 pertandingan Premier League musim ini. Di sisi lain, skuad Citizen akan mencoba menggodanya karena kontraknya saat ini cuma tersisa 1,5 tahun lagi. Manchester City baru saja ditinggal oleh Joao Cancelo yang dipinjamkan ke Bayern Munchen. Pep Guardiola mengaku nggak khawatir dengan kepergian bek asal Portugal tersebut. Sebab di posisi tersebut masih ada Rico Lewis yang tampil gemilang di musim ini. Namun Pep juga bilang akan mencari pelapis di posisi itu pada musim panas nanti. Pelatih asal Spanyol ini mencoba untuk mencari pemain yang berkualitas dengan harga murah. Sebab dia nggak mau mengeluarkan uang banyak pada bursa transfer yang akan datang. Manchester United berambisi mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim panas nanti. ESPN melaporkan kalau manajemen Setan Merah berniat untuk merekrut Ansu Fati dari Barcelona. Sayangnya peluang The Red Devils merekrut sang pemain diprediksi bakal sulit. Sebab Xavi Hernandez selaku pelatih enggan melepasnya karena Ansu Fati dianggap sebagai pemain pilihan utama. Namun skuad Kapal Iblis masih punya secerca harapan dari transfer tersebut. Hal itu baru bisa terwujud seandainya Ansu Fati nggak kunjung menampilkan permainan terbaiknya di skuad Blaugrana. Manchester United akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak Alejandro Garnacho dalam waktu dekat. Rencananya, winger berusia 18 tahun itu akan diikat kontrak hingga 2028 yang akan datang. Alasannya, skuad Raja Iblis menganggap Garnacho merupakan talenta besar di masa depan. Hal itu bisa dibuktikannya dengan sudah menjadi andalan Erik ten Hag di musim ini. Pemain asal Argentina itu sudah bermain di 24 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Sejak saat itu dia sukses mengemas 3 gol dan 6 assist walaupun sering tampil dari bangku cadangan. Kontrak Angel Di Maria bersama Juventus akan berakhir pada musim panas nanti. Namun manajemen Bianconeri dikabarkan masih ragu untuk memperpanjang kontrak pemain Argentina tersebut. Faktor kebugaran jadi alasan skuad Nyonya Tua untuk nggak memperpanjang kontraknya. Padahal di Piala Dunia lalu ex-Real Madrid ini tampil reguler dan bahkan kerap menjadi bintang kemenangan. Di satu sisi mantan pemain Paris Saint-Germain itu juga jarang mendapatkan tempat reguler. Tercatat dia baru tampil sebanyak 16 pertandingan saja di berbagai kompetisi. Niklas Bendtner membuat geger publik sepak bola khususnya media sosial Instagram. Pasalnya mantan pemain Arsenal itu memposting foto bugil dengan memperlihatkan bagian bokongnya. Masih belum diketahui pasti alasan Bendtner mengunggah foto tersebut. Mantan bomber dari Nottingham Forest ini memang dikenal sebagai pemain bengal yang kerap membuat masalah. Termasuk pernah mencaci maki Arsene Wenger saat masih membela Arsenal. Selain itu, dia juga pernah seenaknya dengan tidur saat latihan semasa memperkuat Wolfsburg. Chelsea menjadi klub yang paling disorot pada bursa transfer musim dingin kemarin. Alasannya, skuad The Blues telah merekrut 8 pemain dengan menghabiskan dana mencapai 300 juta pound sterling. Transfer besar Chelsea ini mendapatkan kritikan keras dari pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp. Pelatih bertopi ini merasa geram dan gak habis pikir dengan transfer yang dilakukan The Blues. Klopp pun gak bisa berkata apa-apa dan lebih memilih untuk gak banyak bicara. Pasalnya dia merasa gak mengerti terkait bisnis yang dijalankan oleh pasukan Graham Potter tersebut. Marcelino Ferdinand baru saja bergabung ke klub Divisi 2 Liga Belgia yakni KMSK Deinze. Kepergian mantan pemain Persebaya Surabaya itu membuat Sintayong merasa tersinggung. Pasalnya pelatih timnas Indonesia itu menganggap Marcelino pergi ke Eropa tanpa laporan apapun. Padahal dia sudah mempersiapkan skuadnya dengan sangat matang untuk persiapan Piala Dunia U20. Di sisi lain pelatih Korea Selatan ini juga merasa kesal dengan Ronaldo Kuate. Sama seperti Marcelino, Kuate dirumorkan akan bergabung ke salah satu klub Turki yakni Bodrumspor.
PSM Makassar sukses mencuri 3 poin saat bertandang ke Stadion PT IKA Jakarta. Pada laga tersebut, skuad Juku Eja mampu mengakhiri laga dengan keunggulan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Kenzo Nambu di menit ke-65. Sementara itu, pertandingan ini berlangsung keras di mana kedua tim diganjar kartu merah oleh sang wasit. Tambahan 3 poin itu membuat PSM terus memepet Persija Jakarta di puncak klasemen sementara. Sedangkan kekalahan ini membuat Arema nggak beranjak dari peringkat ke-10.